Belakangan ini rame soal tuntutan pemakzulan Wapres Gibran yang disuarakan oleh para purnawirawan TNI. Tuntutan ini ditandatangani langsung oleh ratusan purnawirawan perwira tinggi TNI. Artinya ini bukan tuntutan kosong alias nggak berdasar. Ini adalah aspirasi yang serius loh dan mendapatkan perhatian dari masyarakat luas. Saking seriusnya nih, sampai beredar tuh gonjang-ganjing kalau terjadi goncangan di tubuh TNI mengenai mutasi Letnan Jenderal Kunto Arif Wibowo yang sehari kemudian mutasinya dibatalkan. Mutasi Jenderal Kunto dianggap kental nuansa politisnya daripada profesionalnya. Karena Jenderal Kunto adalah anak dari Jenderal Tri Sutrisno yang merupakan salah satu tokoh purnawirawan yang ikut menandatangani tuntutan pemakzulan Wapres Gibran. Apa sih hubungannya? Nanti gue bahas ya. Sekarang gue mau ngajak lo semua buat berpikir nih. Kenapa Wapres Gibran harus dimakzulkan? Oh, mama! Terima kasih. Kami usulkan dia untuk dilengserkan karena kami sayang dengan Prabowo. Ada yang pernah bilang ke gue kalau Gibran itu harusnya dimakzulkan sebelum dia memakzulkan Prabowo. Jadi ini jokes aja ya sebenarnya. Karena kita udah nggak bisa positive thinking aja sama Jokowi ini. Soalnya ya, bapaknya Gibran itu dianggap udah menanamkan dalam tanda kutip nih, bom waktu ekonomi. Yang perlahan sudah ada yang meledak. Kita lihat kondisi ekonomi kita sekarang. Carut marut, PHK di mana-mana, banyak pengangguran. Ini nih bahaya banget kalau nggak segera diantisipasi loh. Karena orang yang lapar terus tertekan, nalarnya biasanya mati. Dan keadaan ini akan dianggap kegagalan Presiden Prabowo. Padahal kita tahu semua kalau perekonomian yang diwariskan mantan Presiden Jokowi itu Kacau balau. utang numpuk. Proyek-proyek nasional banyak yang gak bermanfaat. Dan itu merupakan bom waktu. Kalau rakyat udah lapar, gak akan ada yang bisa mengendalikan mereka loh. Dan mereka pasti akan berontak nantinya. Lalu siapa korbannya? Ya bisa jadi Presiden Prabowo nantinya. Lu bayangin aja deh kalau Presiden Prabowo lengser di tengah jalan. Masa kita dipimpin Gibran bos? Malah tambah kacau keadaan nantinya. Jadi kita harus sekuat mungkin lah membantu pemerintahan Presiden Prabowo supaya tetap kuat. Dan program-program ekonominya tetap berjalan sesuai rencananya. Karena kalau kita nggak bantu nih Presiden Prabowo, bisa-bisa isu soal kekuasaan dia yang katanya cuma berumur 2 tahun beneran kejadian loh. Dan kita juga akan nyesal nantinya. Lo emang mau dipimpin Gibran? Aduh, gua sih ogah ya. Tapi ya banyak juga yang apatis. Gimana mau percaya pemerintahan kalau Presiden Prabowo dianggap masih tunduk kepada mantan Presiden Jokowi? Hidup Jokowi! Kalau gue bilang mah kalian apatis sama Prabowo sama aja melanggengkan jalan Gibran untuk menuju puncak kekuasaan. Jadi kalau kalian apatis ya logis-logis aja sih sebenarnya. Jokowi! Nah, gue tuh merangkum dari beberapa sumber. Ada beberapa alasan kenapa Gibran dianggap tidak layak ada di posisi sebagai wakil presiden. Ada alasan subjektif dan ada alasan kinerja. Mungkin baru kali ini terjadi di Indonesia, di mana posisi wakil presiden mendapatkan begitu banyak tekanan. Posisi wakil presiden itu kan sebenarnya orang nomor 2 di pemerintahan dan banyak dianggap sebagai ban serep aja kan. Tapi kenapa kali ini terasa berbeda ya? Ya, karena yang menjabat wakil presiden itu Gibran. Dia dianggap sebagai simbol anak manja. Karena ibaratnya untuk berdiri aja masih harus dibantu orang tua.
Selain itu, dinilai simbol kesewenang-wenangan kekuasaan yang bisa memainkan konstitusi seenaknya untuk kepentingan keluarga. Dia juga dianggap sebagai simbol anti meritokrasi. Dengan kata lain nih, kalau mau sukses harus punya ordal alias orang dalam. Terus dia dinilai sebagai simbol anti kerja keras. Karena percuma kerja keras kalau nggak punya backingan kekuasaan. Itu adalah simbolisasi yang melekat pada diri Gibran yang nggak mungkin hilang. Karena sejarah yang dia tuliskan sendiri memang sudah seperti itu. Usulan pemakzulan Gibran ini menurut gua emang akan susah terlaksanakan. Tapi harus tetap digaungkan loh. Supaya generasi muda nggak apatis sama negaranya. Supaya generasi muda melawan hal-hal yang merusak tatanan kehidupan nih. Supaya mereka terus bersuara memikirkan perjalanan bangsanya sendiri. Dan ketika nanti mereka jadi orang tua, mereka bisa memberikan pelajaran lah kepada anak-anak mereka. Nah, kalau mau sukses, belajar yang rajin ya. Dan kerja keras ya. Jangan kayak Gibran. Oh my God. Para pendukungnya masih banyak yang menganggap Gibran itu sukses sebagai wali kota Solo. Padahal mereka lupa kalau Gibran itu bisa bekerja di Solo karena bantuan pemerintah pusat, bos. Yang waktu itu dipimpin bapaknya. Coba deh lu cek. Itu pejabat-pejabat yang datang ke Solo, beberapa kali mereka kunjungi daerah lain. Silakan, buktikan sendiri. Kalau di catatan gua itu bisa 5/1/5 kali datang ke Solo. 1 kali datengin daerah lain. Itu artinya ada perhatian khusus untuk daerah Solo yang dipimpin anak bosnya. Ya, itu emang menguntungkan buat warga Solo. Tapi untuk daerah lain gimana? Bukankah mereka berhak mendapatkan perhatian yang sama? Jadi kalau ada yang bilang Solo maju karena Gibran, menurut gua itu salah besar. Solo jadi maju karena dukungan spesial dari pemerintahan pusat alias bapaknya Gibran. Ada lagi yang bilang juga soal kapasitas Gibran yang dinilai nih gak cakap sebagai wapres. Ini bisa juga kita lihat ambil dari sisi kita sebagai rakyat ya. Gibran boleh aja punya visi, punya ide. Tapi tanggapan kita apa? Dia bilang kalau AI itu gak akan menghilangkan lapangan pekerjaan. Wah, ini kan sotoy banget ya. Apa dia nggak tahu kalau banyak pekerjaan yang udah hilang digantikan AI loh. Terus dia bilang soal anak muda yang harus kerja keras membangun bangsa. Aduh, gua mah jujur aja ya. Kalau Gibran yang ngomong, pasti langsung males aja dengerinnya. Karena apa? Karena dia sendiri aja udah dicontohin. Kalau sehebat apapun elu, nggak akan bisa jadi apa-apa kalau lu nggak punya ordal, bos. Dan sebodoh-bodohnya apapun elu, kalau punya ordal, ya pasti bisa jadi sesuatu kan. Jadi semua omongan Gibran itu dibantah oleh sejarahnya sendiri. Sosok Gibran merupakan contoh nyata kalau elu bisa melakukan apapun kalau elu berkuasa. Kalau elu nggak berkuasa, ya nggak usah ngarep macem-macem lah. Bisa bertahan hidup aja udah syukur. Ini adalah sebuah contoh yang gak bagus dan bisa bikin generasi muda hilang harapan. Gue yakin lah ini jadi pertimbangan serius para purnawirawan itu. Dengan segala macam atribut negatif yang melekat pada dirinya nih, gue rasa sangat wajar kalau banyak pihak menginginkan Gibran untuk dimakzulkan atau diberhentikan dari jabatannya. Jadi suara dari para purnawirawan TNI itu juga merupakan aspirasi dari masyarakat untuk diperhatikan loh. Dan aspirasi itu sah dan diperbolehkan di negara demokrasi ini. Jangan anggap mereka pengganggu karena mereka cuma bereaksi atas apa yang sudah dipertontonkan oleh Jokowi, Gibran dan keluarganya. Apakah aspirasi ini mengganggu ketenangan keluarga Jokowi? Ya mungkin aja mereka terganggu ya. Sampai-sampai ada dugaan loh, kalau Jokowi memerintahkan Panglima TNI untuk mencopot Jenderal Kunto loh. Karena ayahnya ikut mendukung proses pemakzulan itu. Tapi apa reaksi Prabowo sebagai presiden? Dari kabar yang beredar nih atau kabar burung lah ya.
Katanya Presiden Prabowo nggak nyaman dengan mutasi Jenderal Kunto ini. Dan langsung memerintahkan Panglima TNI meralat keputusannya. Dan sehari kemudian keputusan itu dirubah. Dan Jenderal Kunto batal dimutasi. Presiden Prabowo tentu sangat hormat dengan Jenderal Trisutrisno yang merupakan bekas atasannya dulu di TNI. Plus, juga setahu gue nih, Jenderal Kunto ini bekerja dengan baik dan gak bermasalah loh. Jadi kenapa mesti dimutasi ke jabatan yang bisa dibilang lebih ringan bebannya? Proses mutasi di tubuh TNI ini sebenarnya adalah hal yang biasa aja. Toh dulu pernah ada kok perwira tinggi yang menduduki jabatan Pangkostrat cuma 17 jam aja. Dan kalau kita ingat juga nih, Panglima TNI yang sekarang, Jenderal Agus Subianto, sebelum beliau dilantik Presiden Jokowi dan naik menjadi Panglima TNI, beliau menduduki jabatan Kepala Staf Angkatan Darat cuma dalam waktu nggak nyampe sebulan loh. Ini berarti seharusnya nggak ada yang luar biasa dari pergantian jabatan di tubuh TNI. Cuma menurut gua kenapa ini jadi rame ya? Ya, karena momentumnya aja. Karena momentum yang bersamaan dengan tuntutan Purnawirawan TNI. Jadi banyak yang berpikiran kalau pencopotan Jenderal Kunto kemarin sangat kental nuansa politisi. Mutasi itu dianggap sebagai show of power atau pameran kekuatan dari mantan Presiden Jokowi. Dan mutasi itu banyak yang mengartikan sebagai sebuah pesan. Lu ganggu anak gua ganggu anak lu. Dan untungnya aja Presiden Prabowo katanya segera mengambil langkah cepat loh. Dan segera mengeluarkan TNI dari polemik politik. Kalau itu benar nih, gua sangat berapresiasi keputusan Presiden Prabowo itu. Karena TNI itu milik kita semua loh. Dan kita semua sangat sayang sama TNI. Oke, sekian dulu dari gua. Sorry to say kalau ada omongan gua yang gak berkenan di hati kalian. Perbedaan jangan bikin kita untuk berhenti berteman. Gue Iwan Chan, bye!